Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi dengan saya Tirsa. Di video kali ini saya akan membahas tutorial mengenai Inkscape. Nah, video ini dibuat untuk membantu dalam pembuatan MIT Art Inverter. Nah, kita akan masuk seperti biasa di Inkscape. Dan untuk memudahkan tampilan pada tools di Inkscape, kita terlebih dahulu mengatur di view, klik custom. Supaya dia terkumpul semua di sini. Nah, langkah pertama dari instruksi yang sudah dibagi, yaitu kita akan mengatur ukuran dari kertas yang akan kita buat di Inkscape. Caranya kita klik file, klik dokumen property, dan kita akan atur. Yang pertama, unitsnya kita akan ubah menjadi pixel dengan ukuran width adalah 320, sementara panjangnya adalah 500. Kita enter, kita collage. Nah, ini berarti gambarnya. Nah, sekarang kita akan membuat screen pertama. Screen pertama untuk membuat backgroundnya dulu. Nah, cara pertama yaitu kita mengimport, yaitu klik file, klik import. Kita pilih gambar yang akan kita gunakan di laptop kita atau PC kita. Nah, kita klik OK. Untuk memudahkan kita mengubah, kita bisa tekan yang ini, klik yang ini, supaya bisa terlihat semua. Kita merubah ukuran. Tanda-tanda yang di pojok-pojok gambar ini ada dua kegunaan. Yang pertama untuk mengecil dan membesarkan, yang kedua untuk memutar. Kalau kita mengklik yang seperti ini akan berubah modelnya. Ini untuk memutar, sementara kita klik lagi di gambar ini untuk membesar atau kecil. Kita sesuaikan gambar dengan ukuran yang sudah kita atur tadi. Sudah selesai, kita akan men-save-nya, yaitu dengan cara file, export png image. Akan muncul kotak di sini. Yang pertama kita tentukan dulu di sini, di export as, tempat untuk menyimpannya, supaya mudah kita mencarinya saat kita mau mengupload di Meetup Inverter. Kita akan simpan di D, kita akan buat folder baru MIT. Saya akan menamai folder baru ini MIT. Kita enter, dan saya akan mengganti namanya menjadi screen 1. Nah, pada saat ini seperti ini, gambar tersebut belum di save. Jadi untuk men-save gambar ini kita perlu mengklik tanda ekspor ini. Nah, ini sudah di save. Nah, lanjut kita akan membuat screen yang kedua dengan menggunakan kotak transparan. Atau screen yang ketiga ya, yang menggunakan kotak transparan. Caranya mudah. Kalau kita mau mengganti bisa kita delete, kita import seperti tadi. Caranya. Nah, sekarang kita akan menambahkan kotak di dalam gambar ini. Nah, dengan cara kita mengklik yang ini, Nah, kita klik tahan,
Kita seret. Untuk mengatur tampilan layar, kita mau geser kotak ini, kita pilih tanda yang ini. Kita bisa geser ke atas, ke bawah sesuai dengan yang kita inginkan. Atau mau dibesarkan lagi, terserah dari kita. Nah, di sini cara supaya dia transparan, mungkin ketika Anda mengklik dia tidak transparan. Nah, warnanya bisa kita pilih di sini ya teman-teman, di bawah sini tergantung dengan selera kita mau pilih warna apa. Tinggal dari tanda ini masih banyak pilihan warnanya. Kalau kita geser ke sini, ya tinggal dari teman-teman. Nah, caranya mengatur kotak ini yaitu pastikan dia terpilih. Kita klik yang ini, yang bagian atas, edit object. Nah, ketika kita mengkliknya akan muncul di sisi kanan. Nah, dia ada 3, fill, stroke paint, dan stroke style. Fill ini kegunaannya untuk mengatur warna di dalam, yaitu ini kalau opacity ini 100, artinya dia itu akan menutupi semua. Coba kita ganti 100 ya. Nah, tampilan yang muncul mungkin akan berbeda, tapi untuk kita menyesuaikannya menjadi sama, yang paling pertama adalah opacity atau kejelasan dari gambar tersebut. Kalau dia 100 atau mendekati 100, dia akan makin pekat. Kalau dia sampai 100, dia akan menutupi gambar di belakang. Namun kalau dia sampai 0, dia akan tidak kelihatan. Nah, jadi tinggal dari kita mau kejelasannya sampai bagaimana atau warnanya. Jadi semuanya di sini. Jadi makin tinggi dia, makin menutupi gambar di atas, di belakang. Nah, makin kecil dia, akan makin jelas gambarnya. Bahkan tidak akan kelihatan kotaknya. Nah, ini untuk fill, yaitu isi di dalam kotak. Untuk stroke paint, mungkin ini ada pilihannya. Yang pertama ini tidak menggunakan garis tepi di pinggir. Ini menggunakan garis tepi. Jadi untuk ketebalannya bisa kita atur. Misalnya kejelasannya sama seperti yang tadi di stoknya. Modelnya bisa kita atur di sini ketebalannya. Jadi kalau mau kita agak tipis atau agak tebal, tergantung dari sini. Ya, bisa kita lihat di sini. Jadi stok style ini ketebalan, stok paint ini warna. Nah, bisa kalau yang ini dia akan hanya sisi kiri. Kalau yang ini akan memberi semua, graniernya akan mempengaruhi yang di dalam. Nah, ini putih, ini. Nah, jadi tergantung dari kita ya untuk menggunakannya. Nah, ini patternnya dia menambahkan bayangan. Nah, biasa kita menggunakan ini, tapi untuk tugas tidak menggunakan garis tepi. Sementara fillnya ini kita akan menggantinya supaya agak kelihatan latar di belakang. Nah, begitulah cara membuat screen untuk menu yang menjadi tuntutan di MIT App Inverter, di salah satu workshop yang dilakukan oleh Egy. Jadi ini cara membuat screen. Jadi kalau Anda ingin mengganti atau apa, tinggal menghapus, mengganti sesuai keinginan yang model-model gambar yang ingin Anda gunakan. Nah, caranya men-save sama seperti tadi di file export PNG, file untuk mengubah yang ukur namanya. Nah, ini tetap kita menggunakan ini. Nah, kita klik yang di luar ya. Nah, kita ganti namanya misalnya 2. Langsung kita klik export untuk men-save. Nah,
bisa kita lihat hasilnya nanti di data D, gimana tampilannya. Nah, ini screennya yang sudah kita simpan. Jadi ingat, sebelum kita menyimpan, kita perhatikan dulu jangan sampai hanya kotak ini yang disimpan. Jadi pastikan tidak ada tanda-tanda yang seperti ini di layar. Baru kita klik export. Sekarang kita akan membuat lingkaran yang berisi foto kita. Yang pertama kita tekan Ctrl N atau ini new atau bisa dari file new untuk membuat dokumen baru. Nah, kita akan menggunakan lingkaran seperti ini. Nah, untuk menyesuaikan ukuran dari lingkaran supaya dia memang utuh, kita klik dulu anak panah yang ini, kita ganti ukuran lebar dan panjangnya kita buat sama, misalnya 35. Ini 35 atau terserah dari Anda, tapi jangan terlalu besar supaya tidak memakan tempat di dalam layar yang nanti kita masukkan di MIT Art Inverter. Nah, mungkin pada tampilan Anda untuk yang pertama tidak akan muncul seperti ini. Jadi cara kita mengatur yaitu dengan mengklik yang ini, edit object, dan akan memunculkan tabel yang di sini. Nah, mungkin pada saat Anda membuat lingkaran, dia akan model seperti ini dengan pilihan warna yang ada di sini. Jadi kita tidak menggunakan gambar di dalam lingkaran untuk masukkan foto. Jadi bisa kita klik yang di sini atau kita klik yang ini. Nah, sementara kalau memang belum ada lingkaran di sisi-sisi lingkaran, di pinggir lingkaran ini, kita pakai dengan kita atur di sini di stroke paint. Mungkin dia tidak ada lingkaran, jadi kita klik yang flat color yang ini supaya muncul lingkaran di sini. Untuk mengatur ketebalan, kita atur di stroke style. Ini kita tambah untuk lebih tebal atau kita kurangi jika kita mau yang lebih tipis. Nah, kalau memang belum muncul, bisa atur di sini. Di pinggirannya itu mau seperti apa, yang putus-putus atau yang apa. Tapi menurut instruksi harus yang ini. Kita akan menggunakan yang ini. Nah, sekarang kita akan memasukkan foto di dalam gambar, di dalam lingkaran ini, yaitu dengan cara kita mengklik file, import, klik file, import, dan ke gambar yang akan kita masukkan dari laptop kita. Nah, ini saya udah sediakan di luar. Klik open. Selesai itu kita klik OK. Nah, supaya bisa mengatur, kita klik yang ini, zoom window. Nah, kita kecilkan gambar yang kita unduh, mungkin dia akan besar. Nah, untuk membuatnya kembali besar, di luar dulu atau yang ini. Jadi tergantung dari kita mau yang ke gambar yang kita pilih, atau untuk beberapa layer bisa kita lihat, tinggal coba-cobalah dulu di sini. Nah, kita atur dia di bawah. Nah, untuk memudahkan supaya kita kelihatan lingkarannya, kita klik yang ini supaya dia ada di bawah lingkaran. Nah, baru kita sesuaikan ukurannya. Kalau gambarnya sudah sesuai, kita
kita pilih semua, kita klik kanan, kita pilih create clip group. Nah, untuk membuat yang ini bisa kita save dengan cara file, export PNG akan mulai seperti ini. Nah, kita tentukan di mana kita akan save-nya. Data D, kita save di sini. Nah, caranya kita tekan ekspor, jangan lupa untuk menyimpannya. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.